Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi adik-adik sekalian kelas 5 MIA 1, 2, dan 3. Semoga diberkahi Allah di rumah dalam keadaan sehat. Pada pagi yang indah ini, mari bersama Ustadz Jalal kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita dengan platform belajar tangguh ya, dengan tagline Makrifat Matematik ya. Semoga kita semua mendapat pahala dan barokah dan belajar matematika ya, karena kita ada usaha lebih, yaitu untuk ya menemukan hal-hal yang bermakna ya, yang melebihi dari bahasa-bahasa simbol ini, tapi kita akan berusaha menyerap yang sekiranya akan membuat kita semakin tekun, semakin takwa ya. Induksi matematika. Nah, sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, kita sudah belajar bilangan asli ya. Hari ini kita akan belajar induksi matematika. Apa itu ya? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ya, membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli ya, bukan untuk menemukan formula ya, tapi untuk membuktikan kebenaran ya. Jadi suatu pernyataan matematika itu apakah bernilai benar ya, itu perlu dibuktikan. Jadi kalau kita bicara matematika, itu dikatakan benar jika memenuhi syarat, yaitu berlaku ya untuk semua ruang pembicaraan ya, semua ruang pembicaraan. Contoh, misalkan buktikan bahwa ya, ini buktikan bahwa deret ini ya, 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah titik ditambah 4n min 1 itu sama dengan 2n kuadrat plus n. Nah, kalau tanya kayak gini, apa yang di benak kita? Disuruh membuktikan apakah kiri itu sama dengan kanan. Kadang dengan cara instan ada yang langsung memasukkan nilai. Boleh nggak? Ya mau dicoba ya monggo. Misalkan n sama dengan 1 ya, berarti n-nya diganti 1, 4 kali 1 4 ya, dikurangi 1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat tambah 1, 3 sama dengan 3. Oh, kiri kanan sama, berarti benar. Nyoba lagi dia, kan sama dengan 2 ya, maka 3 tambah 4 ya kan dimulai dari 3 yang pertama itu, ketambah 4, sekarang yang kedua ini 2 sama dengan 2 kuadrat plus 2 ya kan, karena diganti dengan 2 toh, menjadi 3 tambah 7 ini 10. Wih, benar, kiri sama dengan kanan juga, berarti bernilai benar. Nah, tapi apakah ini dikatakan sudah benar apa yang kita lakukan kayak gini? Ternyata tidak, karena ini belum bisa dikatakan valid. Tidak valid. Tidak. Kenapa tidak valid? Karena belum bisa menjamin apakah nanti di angka n ke 5 atau n ke 100 apakah masih sama kayak gitu ya. Apakah nanti jika n-nya ya, jika n-nya n sama dengan 1 sudah, n sama dengan 2 sudah. Nah, kalau n sama dengan 101 nanti gimana ya, atau n sama dengan 1022 atau dan seterusnya, belum tentu toh. Nah, karena ini belum tentu, maka kita harus menggunakan suatu metode yang itu bisa membuktikan semua ruang pembicaraan ya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya induksi matematika, suatu cara sederhana yang ternyata itu malah justru sebagai pembuktian bahwa pernyataan matematika itu bisa dikatakan benar atau tidak.
Jadi prinsip ini tulis di sini ya. Prinsip induksi matematika. Nah, ini dia prinsip induksi matematika. Tapi sebelumnya kita ingat atau cermati gambar sebuah domino ya, sebuah kartu yang ditata sedemikian rapi. Ketika kita jatuhkan ya bagian depan, kira-kira yang bagian belakang ikut terjatuh tidak? Nah, itulah prinsip induksi matematika. Otomatis yang belakang akan ikut jatuh. Jadi ketika induksi ini kita gunakan, induksi matematika ini itu akan mampu mencakup untuk semua ya ruang pembicaraan ya. Contoh ini ya ini prinsipnya, langkah pembuktiannya. Di buku ditulis 1, 2, dan 3 cara, tapi di sini kita bagi menjadi langkah awal, dan langkah induksi. Langkah awal itu sederhana. Jadi untuk P sama dengan untuk pernyataan matematika kita substitusikan N sama dengan 1 bernilai benar ya. Bernilai benar. Nah, jadi kalau dimasukkan 1 kiri sama kanan sama itu dikatakan benar ya. Nah, langkah induksi ini yang penting selanjutnya. Nah, kita masukkan untuk N sama dengan K. Nah, ini benar, maka harus dibuktikan bahwa nanti ya P sama dengan untuk K, P untuk K sama dengan untuk P untuk N sama dengan K plus 1 juga harus bernilai benar. Nah, ini. Jadi ketika P pernyataannya N-nya diganti sama dengan K itu benar, kita asumsikan benar, maka harus bisa dibuktikan bahwa pernyataan itu ketika N diganti K plus 1 harus benar ya. Untuk lebih jelasnya kita akan memulai dengan contoh. Jadi induksi itu kita belajar dari seorang pemikir ini ya. Kita akan langsung ke contoh ya. Jadi ini prinsip induksi ya. Ketika langkah awal itu adalah ketika substitusikan N sama dengan 1. Ketika kiri sama dengan kanan maka benar. Ya, yang kedua ke induksi. Seperti itu ya. K kita ganti N sama dengan K. Kita asumsikan benar dan harus bisa dibuktikan bahwa selanjutnya adalah K plus 1 N-nya kita ganti K plus 1 harus benar juga. Nah, maka nanti dikatakan valid seperti itu. Nah, ini dia contohnya ya. Coba ketika tunjukkan apakah pernyataan berikut benar ya. 3 tambah 7 tambah 11 tambah dan seterusnya sampai 4n minus 1 itu apakah sama dengan 2n kuadrat plus n ini ya. Iya. Siap, kita akan buktikan ya. Ini Pn ya. Pn-nya itu 3 tambah 7 tambah 11 ya tambah titik plus 4n minus 1 nanti sama dengan 2n kuadrat plus n. Ini apakah benar ya. Yuk, langkah awal. Langkah apa? Awal. Kita apakan? N sama dengan 1. Iya, sederhana banget ya. Terus putuskan ya. P1 berarti ya. 4 kali 1 ya. Ini N-nya N-nya kita ganti dengan 1. Kurangi 1. 2 dikali 1 kuadrat ya. Tambah 1. 3 sama dengan 3. Oke. Bernilai benar. Nah, sekarang langkah apa selanjutnya? Induksi. Langkah induksi ya, asumsikan benar ya, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Iya, ini harus diasumsikan benar dulu sehingga PK itu apa? PK apa? 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik N-nya ganti K ya. 4K plus 4K minus 1 itu harus sama dengan 2K kuadrat plus K. Itu diasumsikan benar. Nah, kalau ini diasumsikan benar maka harus bisa dibuktikan. Harus bisa dibuktikan untuk lanjutnya di sini ya. Untuk
N sama dengan K plus 1 ini wajib benar ya, harus benar. Jika ingin bernilai benar pernyataan tersebut, ini harus bisa dibuktikan untuk N K plus 1. Ya udah, P K plus 1. Oke ya, sama dengan gimana? 3 tambah 7 tambah 11 tambah titik tambah tadi sampai 4K ya, 4K. Habis 4K apa? 4K min 1, 4K 4K min 1 ya, ditambah sampai 4K min 1 sudah. Sekarang K-nya N-nya diganti K plus 1, berarti 4 ya. Ini K plus 1 ya, dikurangi 1 ya, sama dengan 2. Apakah ini kita ganti K plus 1 juga ini K-nya? N-nya diganti dengan K plus 1, berarti K plus 1 kuadrat plus K, N-nya diganti K plus 1. Nah, kita cermati ya, berarti targetnya nanti kiri ini harus sama dengan yang kanan ya. Padahal kita sama-sama tahu ini dari sini sampai sini itu apa ini? Udah kita cari tadi ya, ini kan sampai 4,1 apa? Adalah 2K kuadrat plus K. Iya, ditambah apa? 4K, ya kan? Plus 4 min 1. 2K plus 1 sama dengan 2K plus 1 plus K plus 1. Nah, kayak gitu. Berarti ini 2K kuadrat plus 5K itu plus 4 kali 1 3 sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Nah, ini kita harus kreatif ya dengan memodifikasi kiri agar sama dengan kanan. Ingat, di belakang ada K plus 1 ya, di belakang ada K plus 1. Kata kuncinya adalah kreatif, memodifikasi ya. K plus 1, maka targetnya di sini harus ada K plus 1. Gimana caranya? Ya, tinggal diambil K plus 1. Sini 5K diambil K saja. 3 diambil K, ambil 1 ya kan. Berarti ditulis gimana ini? 2K kuadrat ya. 5K diambil 1 berarti tinggal 4K ya. 3 diambil 1 berarti tinggal 2. Berarti ini tadi diambil 1 yaitu 1K. Diambil 1 toh. Ini 3 diambil 1 tadi ya, sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Ini udah ada K plus 1. Udah ada K plus 1 ya. Ini ya, sudah sama ya. Ini kan 4K tambah K kan 5K. 2 tambah 1 kan 3. Masih sama ya. Nah sekarang ini ada K plus 1 di depan kuadrat. Nah, tidak lain tidak bukan adalah, berarti ini bisa kan dibuat gini 2 ya kan, K kuadrat toh plus 2K plus 1 ya enggak, 2 nya dikeluarkan ya, K plus 1 nah, dikurang kali ya ini ya, 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Nah ini dia. Dan ini K kuadrat plus 2K plus 1 itu tidak lain tidak bukan adalah K plus 1 dikuadratkan, ya enggak? Nah kalau udah kayak gini berarti sama tidak ini? Ya sama ya. Berarti ini di kanan kiri sama, ini berarti langkah induksinya ini bernilai benar ini ya, untuk N sama dengan K plus 1. Berarti kalau sudah kayak gitu, berarti pernyataan 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya sampai plus 4N min 1 sama dengan 2N kuadrat plus N itu adalah pernyataan yang benar, seperti itu. Ya itulah induksi matematika. Contoh seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana jika ditanya cara membuktikan pernyataan tersebut salah? Tadi kan sudah dibahas cara membuktikan pernyataan itu benar harus memenuhi syarat bahwa
pernyataan tersebut akan benar untuk semua ruang pembicaraan. Ketika N1 sampai N berapapun juga akan benar. Maka dengan cara induksi matematika. Nah, kalau sekarang bagaimana cara membuktikan pernyataan tersebut salah? Ini lebih mudah, yaitu cukup menunjukkan ya hanya satu saja contoh yang menunjukkan bahwa rumus tersebut tidak benar. Cukup satu saja, satu contoh ini sudah bisa menjadi bukti bahwa pernyataan tersebut apa? Tidak benar, atau rumus tersebut tidak benar. Ya. Ini contohnya ya, 24 tambah 6, 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai 2n. Apakah sama dengan 2 dikali n-1 plus 2? Ya kita buktikan coba. Untuk B sama dengan 1. Untuk B 1, apa yang terjadi? Untuk B1 2 kali 1, ya 2 ini ya. 2. Yang kanan juga 2 kali 1 kurang 1 0 tambah 2 2. Wah, sama, benar berarti ini ya. Ini berarti benar. Sekarang untuk P2 berarti 2 ditambah 2 kali 2, apakah sama dengan 2 minus 1 tambah 2? Jadi 6, apakah sama dengan 4? Oh, tidak sama dengan ini. Berarti pernyataan tersebut, ini sudah satu contoh saja itu sudah menjadi bukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar atau rumus tersebut tidak benar. Oke, gitu ya. Nah, ini dia latihan yang wajib dicoba. Wajib ya sifatnya ya, sebagai kesadaran intelektual ya. Monggo, sifatnya wajib. Sehari apa? Sehari Senin 2 Agustus 2021 ya, wajib ya buktikan bahwa rumus-rumus jumlah dari berikut itu benar atau salah. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya ditambah 2n-1 apakah hasil dari n kuadrat. Berikutnya nomor 2 ini, nomor 3 ini ya. Ya, insyaallah silakan berjuang, insyaallah bisa ada di sekalian ya. Ini hal yang sederhana insyaallah bagi yang mau berjuang ya. Monggo, terima kasih atas perhatian untuk hari ini. Untuk contoh-contoh soal yang lain bisa disimak di buku paket ya. Bisa disimak di buku paket halaman 22, halaman 23 dan ya di buku paket matematika peminatan ya. Terima kasih atas perhatian untuk hari ini. Ustaz akhiri billahi wa taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.